Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'dah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. فقال قولا كريما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang sama-sama mengharapi ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati perintah Allah dan dilakukan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dalam salah satu mafhum hadis disebutkan begitu besar fadilah daripada salat subuh berjamaah. Satu hadis menyebutkan barang siapa yang salat isya secara berjamaah maka pahalanya seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah separuh malam. Dalam hadis yang lain disebutkan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan kita sholat sunnah semalam suntuk. Susah kita dapatkan, Pak. Jangankan sholat sunnah semalam suntuk, untuk tahajud 2 rakaat saja agak susah. Tapi dengan kita salat subuh berjamaah kita akan dapatkan itu semua. Ini semua berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana berkat perjuangan beliau rela berkorbankan harta, diri, waktu, bahkan nyawa. Beliau rela berbantalkan tombak, bermandikan darah, berselimutkan pedang, berhujankan anak panah demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, sehingga Islam wujud pada diri kita saat ini. Insyaallah. Itu perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kurang lebih 18.000 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Semua yang Allah ciptakan itu punya maksud dan tujuan. Dan di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kata Allah, akan aku campakkan
akan aku lemparkan ke tempat yang serendah-rendahnya. Di sini ada keanehan. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, dengan segagah-gagahnya manusia. Jadi tidak ada makhluk yang paling gagah daripada manusia. Tidak ada makhluk yang paling cantik daripada manusia. Maka kalau ada perempuan yang merasa dirinya tidak cantik, itu diragukan keperempuanannya, Pak. Begitu juga laki-laki. Kok tidak merasa gagah? Kan sudah Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kalian tuh sudah gagah, kok tidak merasa gagah? Diragukan kelaki-lakiannya. Maka kita ini adalah makhluk yang paling gagah. Tapi kata Allah, akan Allah campakkan ke tempat yang paling jauh, yang di dasar tempat yang paling hina. Tapi di sini ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, mengamalkan amal yang baik sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tiada henti-hentinya, kata Allah. Di sini syarat kita supaya kita tidak masuk ke dalam tempat yang sehina-hina tersebut. Apa itu syaratnya? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman adalah sesuatu yang paling tinggi, Pak. Beramal bertahun-tahun tapi tidak punya iman kepada Allah, nggak akan dapat apa-apa, Pak. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menangis melihat seorang pendeta yang bermujahadah, tidak makan pada siang hari, malam bertafakur, menangis. Sahabat bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis melihat pendeta tersebut?" Apa kata beliau? Alangkah baik kalau pendeta tersebut mempunyai iman. Betapa besar pahalanya. Pendeta juga punya, tidak makan, punya juga puasa, tapi mereka tidak punya iman kepada Allah, tidak akan dapat apa-apa. Enaknya iman. Ma asaba min syai'in yusibul 'abdal mu'min. Seluruh sesuatu yang terjadi pada orang yang beriman, baik itu bahagia, baik itu lagi sedih, baik itu lagi sakit, atau merasakan sesuatu yang paling sakit, itu semuanya ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pahala bagi Allah. Lagi sakit, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kafarah dosa, menghapuskan dosa kita. Dapat pahala juga, Pak. Semuanya, itulah enak orang beriman. Semuanya menjadi pahala. Tidak ada yang menjadi asbab dosa, tidak ada. Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa 'amilus shalihat, beramal saleh. Melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, semuanya selesai. Urusan apapun yang kita butuhkan, kalau Allah sudah cinta dengan kita, Allah punya langit, Allah punya bumi, surga punya Allah, neraka pun punya Allah. Kalau kita ingin sesuatu, membeli tanah, yang punya tanah kita hubungi, bukan yang bukan punya tanah. Begitu juga surga punya Allah. Ingin surga, dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sudah mendapatkan cintanya Allah. Mereka bukan siapa-siapa, tapi siapa-siapa tunduk dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bukan para raja, tapi raja-raja pada zaman itu tunduk di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Mereka telah meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu maunya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa maunya Allah mereka tahu, Pak. Mereka tidak fokus dengan maunya mereka sendiri, Pak. Tidak fokus dengan maunya mereka sendiri. Yang penting maunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam Al-Ghazali fil Ihya,
Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, wa yurwa anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah, diriwayatkan dalam suatu riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, innaka turidu wa uridu." Wahai Daud, kata Allah, sesungguhnya engkau punya keinginan dan aku pun punya keinginan, kata Allah. Wa innama yakunu illa ma urid. Tapi sesungguhnya yang berlaku itu adalah maunya aku, kata Allah. Wa in sallamta lima uridu kafaituka ma turidu. Kata Allah SWT, kalau engkau pasrahkan dirimu untuk melakukan apa yang aku mau, maka akan aku berikan apa yang engkau mau. Itu janji Allah. Kalau engkau bebaskan dirimu dari yang lain, kau hanya fokus dengan maunya aku, kata Allah, maka akan aku cukupkan engkau, akan aku mudahkan engkau untuk mendapatkan maunya engkau. Wa illam tusallim, tapi sebaliknya kata Allah, wa illam tusallim lima urid, tapi kalau engkau tidak mau menuruti maunya aku, at'abtuka fima turid, aku akan susah-susahkan engkau, akan aku capek-capekkan engkau, susah payahkan engkau untuk mendapatkan apa yang engkau mau. Tsumma la yakunu illa ma urid. Dan kemudian tidak akan dapat juga kecuali apa yang aku mau dulu kau laksanakan, kata Allah. Kita punya mau, kita punya rencana, kita punya mau, punya problem, punya semuanya, kita ada yang mau. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mau mudah untuk mendapatkan maunya engkau, kau turuti dulu maunya aku, kata Allah. Apa maunya Allah? Allah mau kita beriman sesuai dengan beriman kepada Allah 100%, Pak. Beramal soleh, melakukan perintah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu maunya Allah. Sahabat sudah dapatkan itu. Dapatkan cinta Allah. Kalau dunia kecil, Pak. Karena semuanya Allah yang ciptakan. Kalau kita dapatkan Allah, man wajadallah wajada kulla syai'. Kalau kita sudah dapatkan Allah, seluruhnya sudah kita dapatkan. Kita ambil ibrah dalam suatu ketika ada seorang pembantu, orang kampung. Beliau kerja di kerajaan. Orang kampung kerja di kerajaan. Jadi tukang kebun. Jadi orang kampung tersebut mendapat perhatian yang sangat lebih dari seorang raja. Dari seorang raja ini, ada satu raja ini memberikan perhatian yang lebih kepada orang kampung tersebut. Sehingga terjadi kecemburuan di antara para menteri dan prajurit. Terdengar kepada telinga raja, semuanya cemburu dengan orang kampung tersebut. Kenapa? Karena raja memberikan perhatian yang lebih. Sedangkan menteri yang dekat dengan raja tidak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya orang kampung itu saja. Maka raja buat perkumpulan. Dikumpulkan semua menteri-menteri, prajurit-prajurit. Dikumpulkan semuanya. Apa yang raja katakan? Sekarang semua yang kalian pegang di dalam kerajaan ini akan menjadi milik kalian. Serentak semua menteri dan prajurit memegang apa yang mereka inginkan. Ada yang megang guci dari emas, ada yang megang anaknya raja, ya kan? Ada megang apa lagi? Sesuatu yang berharga dipegang semuanya. Kecuali orang kampung tadi, dia hanya diam berdiri di situ. Hanya diam. Raja mengatakan, kenapa kau tidak pegang apa yang kau mau? Apa dia jawab? Simple. Saya ingin membuktikan apa benar kata-kata raja itu. Iya, saya berjanji. Apapun yang kau pegang itu menjadi milikmu. Sontak dia langsung lompat, dia peluk itu raja, Pak. Dia peluk itu raja. Loh, kenapa? Semua orang kaget. Wah, ndak sopan ini. Ndak sopan sama raja. Bakal kena pecat nih sama raja nih. Ndak akan diperhatikan lagi sama raja nanti. Apa kata dia? Kalau memang benar yang engkau ucapkan wahai raja, aku sekarang pegang engkau, maka engkau jadi milikku. Dan apapun yang berada di seluruh kerajaan ini menjadi milikku.
Karena semua yang di kerajaan itu milik raja. Dan apapun yang menjadi milik raja pun menjadi milik dirinya. Begitulah kita dapatkan Allah. Allah punya segala-galanya. Allah punya dunia, punya surga, punya neraka. Kenikmatan seluruhnya itu adalah punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita pun punya Allah. Allah yang ciptakan. Kalau kita hendak menyelesaikan seluruh masalah-masalah kita, dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah cemburu lagi, Pak. Akhirnya yang kedua kalinya raja pun membuat perkumpulan lagi. Apa yang dilakukan raja yang kedua kali? Raja berikan setiap satu orang palu. Diletakkan benda paling berharga di kerajaan tersebut adalah mutiara yang sangat besar, sebesar bola. Diletakkan di tengah-tengah mereka. Setiap semuanya diberi palu, termasuk orang kampung tersebut. Maka raja katakan, sekarang semuanya pecahkan itu mutiara. Itu barang berharga, paling berharga di kerajaan. Semuanya diam. Semuanya diam. Tak ada yang berani memecahkan itu mutiara. Sontak orang kampung tersebut langsung maju, dia pecahkan dengan palu yang dia pegang. Semuanya langsung panik. Itu barang paling berharga di kerajaan. Raja pun kaget. Kok berani-beraninya dia? Ditanya, kenapa kau berani memecahkannya? Apa kata dia? Perintahmu aku anggap lebih mulia daripada mutiara yang kuhancurkan ini. Maka di situ pun tambah kagum itu raja. Maka dari situ prajurit dan menteri-menteri semuanya angkat tangan sudah. Memang betul lah dia patut diperhatikan sama raja. Kenapa? Mementingkan apa yang dibutuhkan raja daripada dirinya sendiri. Ya. Tidak penting lagi diri dia siapa. Dia penting, yang penting raja. Begitu juga dengan kita. Tidak penting lagi urusan diri kita sendiri, yang penting urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Dapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dapatkan cinta Allah. Ya. Sahabat Abdullah ibnu Umar dapatkan cinta Allah, seluruhnya ia dapatkan. Suatu ketika ada seekor harimau di tengah jalan mengganggu perjalanan masyarakat. Semuanya lari, semuanya lari terbirit-birit. Takut, kenapa? Ada harimau. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini dia telah dapatkan cinta Allah. Dia tak takut lagi dengan harimau, dia hanya takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakinkan man khafallah khafa kullu syai. Siapa yang takut dengan Allah, maka seluruhnya akan takut dengan dia. Maka dia dekati itu harimau. Apa nih? Dia jewer itu harimau. Kalau kau hanya mengganggu di sini, mending kau balik ke hutan. Dijewer, diseret sampai ke hutan. Akhirnya harimau tersebut tidak akan mengganggu perjalanan itu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Tidak akan takut lagi. Kenapa? Sudah dapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana supaya kita mendapatkan cinta Allah? Kita rayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rayu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buatlah sesuatu perkara yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala terkesan. Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau masuk surga bukan karena karangannya, Pak. Ada satu amalan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala cinta dengan dia. Bukan karena sholatnya, bukan karena kitabnya yang tebal. Kitab Ihya Ulumuddin terkenal di dunia, kitab tasawuf paling tinggi di dunia. Apa seseorang bermimpi bertemu dengan dia? Ketemu dengan beliau di akhirat. Apa kata dia tanya, wahai Imam Ghazali, apa yang Allah perlakukan dengan engkau? Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepadaku. Allah SWT masukkan aku ke dalam surga sebab aku sayang dengan seekor makhluk, yaitu lalat. Ketika aku sedang mengarang kitab, aku mencelupkan penaku dalam tinta, aku angkat ada seekor lalat yang minum di ujung tintaku. Di situ aku tidak mau mengganggu dia minum. Aku biarkan itu lalat sampai kenyang. Setelah kenyang itu lalat terbang, baru dia celupkan lagi dan tulis terus sekarang kitab.
Sebab dia sayang dengan lalat, dia dapatkan sayangnya Allah. Sebab dia cinta dengan lalat, dia dapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu tolong hambanya, Allah akan selalu perhatikan hambanya selagi hambanya itu kasih sayang saling menolong di antara saudaranya. Allah sudah sayang dengan kita. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, indi rahmatun. Kata Allah, aku mempunyai rahmat, 100 rahmat. 100 kasih sayang aku punya, kata Allah. 1 aku turunkan di dunia. Masih sisa 99. Yang 1 ini aku turunkan ke dunia sehingga suami istri bisa saling mencintai. Binatang, kucing bisa sayang dengan anaknya. Kambing bisa akur dengan anaknya, binatang bisa akur, semuanya bisa akur. Sebab 1 daripada kasih sayangnya Allah. Terus yang 99-nya lagi kemana? Kata Allah, itu aku simpan untuk hambaku di akhirat nanti. Ketika semua nabi telah memberikan syafaat, semua orang soleh telah memberikan syafaat, para hafid-hafid Al-Quran, para da'i Allah telah memberikan syafaat, giliran Allah lagi, Pak. Allah ambil segenggam dari neraka, Allah celupkan dalam sungai kehidupan, dipersilahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka tidak sedikit pun mengamalkan perintah Allah ketika di dunia. Itulah sayangnya Allah. Sekarang bagaimana kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan apa? Kita sayangi apa yang berada di depan kita. Orang Arab Badui kaget melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumi anak-anak kecil. Rasulullah suka menciumi cucu beliau Hasan dan Husain. Orang Arab Badui sontak kaget. Aku ini punya 10 anak, tak pernah aku ciumi. Tak pernah aku ciumi. Lihat betapa keras hati orang Arab Badui. Di Indonesia, jangankan Arab Badui, orang dusun, preman kota pun kalau sudah ketemu anak kecil mesti tunduk, mesti tunduk. Ketemu anak bayi itu sudah mesti sayang, anaknya sendiri. Lihat Arab Badui, 10 anaknya tak pernah dia cium seumur hidup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kau akan dapatkan cintanya yang punya cinta, sedangkan kau tak punya cinta dengan sesama? Siapa yang punya cinta? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Raih cinta Allah dengan sayang kepada sesama. Raih cinta Allah dengan berkasih sayang dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pandang bulu. Saling membantu sesama. Berbuat baik kepada saudara kita. Tunaikan hak-hak saudara kita tanpa menuntut hak-hak mereka untuk ditunaikan. Tanpa menuntut hak-hak kita untuk ditunaikan oleh mereka. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga ketika sekarat pun mereka masih mementingkan saudaranya. Ketika perang Uhud telah usai, ada 3 orang sahabat yang telah sekarat. Yang satu ini punya saudara, datang membawakan air, ingin membantu saudaranya yang satu. Ketika mau dikasih minum, terdengar jeritan saudaranya di sebelah sana. Apa kata dia? Jangan, berikan yang di sana saja. Sana lebih membutuhkan. Lah tapi kau sedang sekarat, tidak apa-apa. Saudaraku lebih membutuhkan. Berangkat ke orang kedua. Ketika mau dikasih minum, terdengar lagi satu orang jeritan lagi. Kesakitan meminta bantuan. Apa kata yang kedua? Itu pergi yang ke sana. Di sana lebih membutuhkan lagi. Sampai yang ketiga, rupanya yang ketiga sudah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik lagi orang kedua pun telah syahid. Balik lagi ke saudaranya yang pertama, beliau pun sudah syahid. Sudah meninggal dunia. Sehingga dalam keadaan sekarat pun mereka masih mementingkan saudaranya. Kita tidak dituntut seperti itu. Ketika sekarat kita tidak dituntut untuk bersedekah. Minimal, paling minimalnya ada rasa kasih sayang. Tidak mampu kita bersedekah harta. Minimal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam biwajhin taliq, dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria, itu sudah menanamkan rasa senang di hati saudara kita. Ketemu dengan mereka, kita ceria, wajah kita senyum.
Itu sudah merupakan sedekah. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Itu sudah cukup. Kenapa? Menanamkan rasa senang dalam hati seorang muslim. Siapa yang menyenangkan hati seorang muslim, kata Rasulullah, akan Allah Subhanahu wa taala senangkan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mampu kasih harta, minimal senyum. Jangan cemberut depan saudara. Orang pun tidak enak jadinya. Kalau kita muka cemberut aja depan seseorang, orang pun tidak enak. Jadi apa salah saya kok cemberut aja, kan bilang gitu kan. Seperti itu. Maka dia akan merasa kesakitan, merasa bersalah. Sedangkan kata Nabi SAW, barang siapa menyakiti saudara muslim, maka lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah 15 kali. Jangan sekali-kali kita sakiti saudara kita. Jangan sekali-sekali kita sakiti. Nah. Kata Rasulullah SAW, 3 hari kita melebihi kalau tidak menegur saudara kita. 3 hari tidak teguran, kata Rasulullah SAW, maka malaikat akan melaknat dia, mendoakan keburukan bagi dia. Sampai kapan? Sampai salah satu di antara mereka ada yang minta maaf. Tapi bukan salah saya, dia yang salah, tidak jadi masalah. Yang minta maaf duluan lebih baik daripada yang minta maaf terakhir. Tidak apa-apa kalau kita punya apa. Nah, sayangi saudara kita. Sayangi saudara-saudara kita. Rasulullah SAW tak pandang bulu, walaupun orang kafir sekalipun, Rasulullah tetap sayang. Rasulullah SAW orang yang paling besar kasih sayangnya. Orang yang paling besar kasih sayangnya. Jangankan kepada para sahabat dahulu, jangan kepada orang terdahulu, pada umatnya yang akhir zaman ini saja masih Rasulullah SAW sayangi, Pak. Pada suatu ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku ya Allah. Tidak Allah jawab itu doa. Ulang lagi sampai 3 kali Nabi SAW berdoa. Sampai 3 kali Rasulullah SAW berdoa, apa kata Allah? Aku telah turuti apa yang engkau mau, wahai Rasulullah. Setan ketika itu langsung tersungkur. Langsung tersungkur. Nangis. Kenapa nangis? Karena mendengar doa Rasulullah SAW dijawab oleh Allah SWT. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, istri beliau, meminta doa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, doakan aku. Apa kata Nabi SAW? Langsung doa, ya Allah, ampunlah dosa-dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tersembunyi, yang terang-terangan, yang sengaja, yang tidak sengaja. Spontan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala tersenyum, tertawa sehingga terbaring di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, wahai Aisyah, kenapa engkau tertawa? Engkau suka dengan doaku? Aku sangat suka. Bagaimana aku tidak suka ya Rasulullah? Doamu begitu indah. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Aisyah, ketahuilah itulah doa yang setiap hari aku ucapkan untuk umatku, kata Rasulullah SAW. Itu orang yang punya kasih sayang. Orang kafir tetap dikasih sayang oleh Rasulullah SAW. Ada satu orang tua yang setiap hari kebiasaan Nabi SAW menyuapi orang tua tersebut, dikasih makan, Pak. Padahal apa? Orang tua tersebut Yahudi, Pak, mengejek-ngejek Nabi SAW. Ketika disuapkan oleh Nabi SAW, apa kata orang tua tersebut? Jangan kau ikuti yang namanya Muhammad, dia itu gila, dia itu penyihir, dia itu Rasulullah apakah berubah raut? Tidak berubah sedikit pun, tetap kasih sayang, menyuapkan dengan lembut. Sebelum disuapkan itu makanan dihaluskan dulu. Walaupun sudah orang tua, giginya sudah ada. Dihaluskan dulu, disuapkan kepada. Kalau kita menyuapkan orang tua tersebut buta, buta. Kalau kita menyuapkan orang, ngejek-ngejek kita, mungkin sudah kita gitu kan, udah dikasih baik malah melunjak, gitu kan? Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah tidak seperti itu. Tetap dengan lemah lembut, tetap dengan lemah lembut. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, adakah amalan yang pernah Rasulullah SAW lakukan dahulu yang pada saat ini belum aku lakukan? Apa kata Sayyidah Aisyah?
wahai bapakku, seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah sudah engkau lakukan. Sudah engkau lakukan. Kecuali satu, Rasulullah punya kebiasaan. Apa itu kebiasaan Rasulullah? Menyuapi orang tua Yahudi yang berada di ujung pasar. Maka bergegas Abu Bakar ambil makanan, pergi ke tempat orang tua tersebut. Dia suapi. Dia suapi. Masih sama, Pak. Orang tua tersebut masih ngejek-ngejek, yang buta lama kok enggak datang, kata dia. Seketika disuapin sama Abu Bakar, diejek-ejek Nabi SAW. Kesal Abu Bakar. Akhirnya apa? Tidak dihaluskan lagi, itu langsung dimasukin kasar-kasar seperti itu. Ini kok lain, kata. Ini bukan orang yang pertama ini. Saya tahu ini. Orang yang pertama tidak pernah seperti ini. Tidak pernah seperti ini. Apa kata Abu Bakar? Jawab, orang yang pertama adalah Muhammad yang kau ejek-ejek dan dia sudah meninggal dunia. Spontan orang tua tersebut menangis. Akhirnya dia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbab kasih sayang Rasulullah, asbab cintanya Rasulullah, orang tersebut pun masuk Islam. Sama dengan cerita seorang ulama bertetangga dengan orang Kristen. Bertahun-tahun bertetangga. Yang namanya tetangga. Ketika ulama tersebut meninggal dunia, orang Kristen pun ikut melayat, ikut datang ke rumah ulama tersebut karena udah bertahun-tahun bertetangga. Tanpa diketahui, kloset spitengnya itu melewati bawah rumah ulama tersebut, punya orang Kristen. Itu udah bocor bertahun-tahun. Jebol masuk ke ruangan rumah ulama tersebut bertahun-tahun. Hari-hari dia bersihkan sendiri itu. Orang Kristen yang baru bertamu ke situ baru mengetahui, loh, ini sejak kapan? Udah bertahun-tahun, kata istrinya. Kenapa enggak ngasih tahu? Dia melarang aku untuk mengasih tahu. Supaya kenapa? Takut engkau tersinggung. Takut apa? Takut engkau tersinggung. Seketika juga orang tersebut masuk Islam, Pak. Sebab kasih sayang. Tidak mau hati saudaranya tersinggung, Pak. Tidak mau hati saudaranya tersakiti. Ia korbankan, biarlah aku sakit, yang penting saudaraku tidak sakit. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidur pada malam hari ia dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga atau saudaranya ada yang tidur dalam keadaan lapar, ia bukan golongan umatku, kata Nabi. Maka cintailah saudara kita, sayangilah saudara kita, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah semua bersedia ya, Pak. Mungkin ini saya dapat saya sampaikan. Ada benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salahnya itu karena kurang korbannya saya mengamalkan agama, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun, dan kepada bapak-bapak sekalian saya mohon memaafkan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.